sahabat KSI, berjumpa lagi dengan saya Henny sebagai host pada kesempatan kali ini di podcast HC Insight KSI. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas segala sesuatu tentang HC Insight dan sosialisasi perusahaan. Dan bagi yang belum like, komen, dan subscribe, ditunggu ya channelnya di bawah ini, oke? Oke, kalau podcast tentunya saya tidak mungkin sendiri dong. Sudah ada bintang tamu yang sangat luar biasa yang akan menemani saya pada podcast kali ini, dan mungkin sudah diketahui oleh sahabat-sahabat KSI sekalian ya. Kita langsung saja kepada Pak Rifki. Selamat pagi Pak Rifki. Pagi Bu Henny. Ya. Baik, Pak Rifki. Gimana nih? Kayaknya cerah banget deh. Ya, alhamdulillah. Semangat kayaknya pagi Semangat. ini. Ya. Sarapannya cukup saya. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Bisa sampai semangat seperti ini gitu tuh. Nasi bakar. Nasi bakar. Ya, nasi bakar di kantin. Di kantin. Iya. Sahabat KSI juga pasti udah tahu sih kantin KSI ada di mana. Iya, betul, Oke. betul. Favorit Oke, ya. Favorit. Dengan sarapan nasi bakar tentunya Pak Rifki sudah sangat siap mengikuti Iya. podcast nih Betul. pada kali ini. Pak Rifki, ngomong-ngomong, sempat beberapa waktu lalu ya Pak Rifki ya, kalau nggak salah Pak Rifki itu pernah ikut training, Betul. topiknya designing SOP. Ya, designing Oke. SOP. Iya, bisa nggak sih Pak Rifki barangkali Pak Rifki memberikan kita highlight terkait training tersebut? Ya, baik, terima kasih Bu Henny ya, yang pertama-tama ya sudah Iya. diundang di podcast HC Insight KSI. Oke. Biasanya saya jadi host nih. Nah, ya, biasanya sebenarnya Pak Rifki ini host. Nggak lucu dong Pak Rifki sebagai host dia jawab juga. Jauh juga ya. Jadi Oke. ya mau nggak mau kita sharing lah ya. Gantian. Oke. Oke. Monggo Pak Rifki coba highlightnya kemarin abis setelah training itu bagaimana gitu. Ya, baik. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Human Capital ya yang telah menyelenggarakan training designing SOP kepada saya, dan alhamdulillah nih banyak ilmu, banyak pengetahuan yang bisa saya dapatkan pada kesempatan training tersebut. Oke. Dan training tersebut dilaksanakan secara LVT, live virtual training, selama 4 hari ya. Oh, 4 hari. Selama 4 hari ada 4 sesi materi, dan di setiap materinya itu kita ada breakout room. Oke. Betul. Nah, pada saat breakout room itu biasanya kita itu diberikan sesi tugas ya, kita dikasih study case gitu ya. Kita dikasih suatu permasalahan dan itu harus kita selesaikan dalam kelompok tersebut, dalam kelompok breakout room tersebut gitu. Kalau boleh tahu nih Pak Rifki, LVT Live Virtual Training-nya itu kapasiti pesertanya biasanya berapa tuh Pak Rifki? Sejauh ini sih Kemarin yang Pak Rifki ikuti itu ada berapa tuh? Puluhan sih jumlahnya. Puluhan. Dari beberapa perusahaan? Dari beberapa perusahaan ya, ada dari Pelindo, ada dari perusahaan manufaktur ya, dan lain-lain sih sebetulnya Bu ini. Cuma kebetulan kemarin yang satu breakout room sama saya yang masih saya ingat itu ada 2 dari Pelindo, 1 dari Yayasan Pendidikan. Seperti itu, betul. Okay. Jadi memang di Yayasan Pendidikan pun nampaknya sangat diperlukan ya yang terkait dengan designing SOP. SOP. Betul. Memang SOP itu kalau bagi perusahaan ya itu apa ya, jantungnya ya Pak ya. Betul. Jantungnya karena kan kita bekerja proses melakukan proses pekerjaan itu memang harus berdasarkan SOP ya Pak ya? Iya, harus sesuai dengan SOP, prosedur. SOP, iya. Sebagai guidance ya, Nah, kali sebagai guidance kita bekerja seperti itu. Oke, SOP sebagai guidance dalam melaksanakan proses kerja gitu ya Pak ya? Betul, karena setiap pekerjaan itu kan tentunya ada outputnya. Iya. Nah, untuk mencapai output tersebut ada proses yang harus dijalani. Oke. Nah, prosesnya itu ya harus kita lihat. Iya. Kita bekerja sesuai SOP atau tidak, sesuai prosedur apa tidak gitu ya. Ibarat kita mau nyebrang ke Pulau Sumatera misal, di dalam perahu ya tentunya kita harus punya kompas ya sebagai petunjuk arah
tujuan kita mau kemana. Nah, kurang lebihnya SOP pun seperti itu. Sebagai guidance kita ikuti prosesnya supaya proses yang kita lakukan itu benar dan produk yang akan kita hasilkan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentunya pada saat penyusunan SOP juga ada interaksi ya Pak ya dari user ya. Betul. Nggak hanya Pak Rifki sebagai PIC yang menyusun SOP tidak melibatkan user. Kalau kita bicara dalam penyusunan ya yang pastinya pemilik prosesnya itu kan sebetulnya adalah user terkait ya. Di sini saya kebetulan sebagai pengelola prosedur, pengelola sistem, yaitu kita berkomunikasi dua arah antara pengelola sistem dan juga si pemilik proses tadi. Kalau untuk menyusun prosedur ya, menyusun SOP seperti itu. Waduh, belum ke pembahasan materi bincang-bincang highlight saja sudah detail kayaknya ini ya Pak Rifki ya. Kayaknya sudah menguasai terkait desain SOP ini ya Pak Rifki ya. Waduh, top lah buat Pak Rifki. Pak Rifki, ini ada yang mau saya tanyakan nih ya. Tadi kan Pak Rifki sudah menjelaskan mengenai desain SOP ya Pak ya. Masih ada yang bikin saya penasaran. Apa sih Pak Rifki yang dimaksud dengan, saya pernah dengar nih, value change, ada keterkaitannya sama SOP? Ya betul. Jadi bisa saya jelaskan boleh. Mungkin dari biar sahabat KSI juga tahu. Biar tahu kita sama-sama belajar sebetulnya ya. Saya juga baru training ya. Sama-sama belajar, sharing. Baik. Jadi mungkin seperti ini. Pada saat kita akan menyusun SOP atau prosedur ya, yang pertama kali kita harus ketahui adalah proses bisnisnya. Ya. Baik itu proses bisnis perusahaan secara umum ataupun proses bisnis di unit kerja terkait. Seperti itu, spesifiknya seperti itu. Nah, baru nanti setelah proses kerjanya itu kita ketahui ya, sesuai dengan value chain-nya seperti itu. Nah, baru kita buatkan peta proses. Tahapan berikutnya seperti itu, tahapan keduanya. Tapi tadi Bu Eni bertanya apa yang dimaksud dengan value chain seperti itu ya. Jadi value chain adalah sekumpulan aktivitas ya atau proses bisnis yang dilakukan organisasi atau perusahaan untuk merancang, membuat, memasarkan, mendistribusi dan mendukung produknya. Ya, rantai nilai dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis sumber keunggulan bersaing dengan mengidentifikasi seluruh kegiatan di suatu perusahaan dan bagaimana kegiatan tersebut berinteraksi satu sama lain. Jadi kurang lebihnya simpelnya seperti ini. Value chain itu adalah mentransformasi dari input menjadi output. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau di KSI sendiri dalam value chain-nya inputnya itu adalah informasi bisnis dan informasi lingkungan bisnis. Ya, terus kemudian value creation prosesnya, karena di KSI itu sebagai subholding, tentunya kita mengelola 6 anak perusahaan dan kita ada juga di situ value creation prosesnya land acquisition and land administration, pembebasan lahan. Nah, itu masuk ke dalam value creation proses yang memberikan nilai pada perusahaan. Nah, tentunya proses ini harus didukung oleh supportingnya. Supportingnya itu siapa? Ya contohnya human capital department ya, terus kemudian finance department, accounting department, pengadaan barang dan jasa itu menjadi supportingnya. Nah, terus kemudian outputnya adalah tentunya peningkatan aset ya, terus kemudian ada market, ada trust, ada value seperti itu. Nah, untuk menjamin semuanya itu, nah di bawahnya itu ada yang namanya PRI, pengukuran, review, dan improvement. Di situ ada SPI, ada internal audit, ada risk management, dan lain-lain seperti itu. Jadi seluruh prosesnya itu harus diukur, harus direview seperti itu. Itulah kurang lebihnya gambaran dari value change. Atau lebih tepatnya value change KSI saat ini. Jadi value change itu adalah aktivitas atau proses ya Pak ya? Yang mentransformasi input menjadi output seperti itu. Ya. Jelas ya sahabat KSI. Pak Rifki tadi sudah mengatakan terkait value change. Lanjut ya Pak Rifki ya.
Kalau sistem dan prosedur sendiri itu Pak Rifki ada definisinya ya Pak ya? Iya, ada definisinya. Iya. Nah ini saya khawatir salah, jadi saya mengutip Zaki Ridwan ya, mengatakan bahwa sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan. Nah itu yang dimaksud dengan sistem. Nah sedangkan untuk prosedurnya merupakan suatu proses atau langkah-langkah tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan ya yang saling berhubungan satu dan yang lainnya, dan prosedur juga biasanya melibatkan beberapa departemen dalam satu organisasi seperti itu. Yang tadi kita sebutkan ini menurut Zaki Ridwan. Nanti spesifiknya kita jelaskan aturan di KSI, prosedur itu apa, SOP itu seperti apa, nanti kita jelaskan. Atau langsung saya jelaskan? Tadi kan menurut Zaki Ridwan nih. Sekarang versi KSI-nya nih, realnya yang di KSI seperti apa? Gitu. Mau nggak Pak Rifki? Jadi baik, terima kasih Bu Eni. Jadi kalau di KSI ya, Sobat KSI, itu kita klasifikasi lagi apa yang namanya prosedur, apa yang namanya SOP. Ya memang sepintas sama sebetulnya. Cuman kami di KSI membuat 4 klasifikasi. Ya. Yang pertama adalah sistem manual perusahaan atau sistem manajemen KSI, yang kemudian diturunkan ke level berikutnya. Level 2-nya adalah prosedur. Jadi kalau di KSI, kalau kita bicara prosedur itu adalah level 2. Ya, level 1-nya adalah sistem manajemen perusahaan. Seperti itu. Nah, terus kemudian diturunkan lagi level 3-nya. Level 3-nya adalah SOP, Standard Operating Procedure. Dan diturunkan lagi level 4-nya. Level 4-nya sorry, boleh dikoreksi ya, saya agak salah dikit. Maksudnya level 2-nya adalah prosedur, level 3-nya itu adalah instruksi kerja. Sorry, mohon maaf lewat. Instruksi kerja. Ya, itu adalah level 3. Level 3 jadi instruksi kerja. Level SOP itu adalah level 4. Level 4-nya adalah SOP. SOP dan supporting dokumen, seperti itu. Bisa saya ulang ya. Level 1-nya adalah sistem manual perusahaan, sistem manajemen PT KSI. Terus kemudian level 2-nya adalah prosedur. Level 3-nya adalah instruksi kerja. Level 4-nya adalah SOP dan supporting dokumen, seperti itu. Supporting dokumen itu maksudnya gimana ya Pak? Ya, pada saat kita menjalankan proses prosedur, SOP, tentunya kan ada dokumen-dokumen keterkaitannya, form-formnya gitu ya. Betul. Oke, itu menjadi supporting dokumen. Itu supporting dokumennya. Misal harus dilampirkan di SOP itu. Ada dilampirkan, ada juga dilampirkan di prosedurnya. Jadi pada saat menjalankan itu, tentunya kan ada form-form yang diperlukan pada prosesnya. Nah, itu formnya kita buat. Ada yang memang ada membutuhkan form, ada juga yang tidak kan? Betul, ada juga yang tidak gitu. Oke. Jelas ya sahabat KSI, detail banget kayaknya. Pak Rifki, kalau prosedur itu kapan sih harus dibuat, diupdate atau direview? Mungkin sahabat KSI juga pengen tahu nih. Waktunya kapan yang tepat gitu loh untuk membuat, mengupdate atau mereview prosedur. Pada dasarnya kita ketika bekerja melakukan proses kerja itu idealnya harus sesuai dengan prosedur. Seperti itu. Itu suatu keharusan. Jika memang prosedurnya itu belum ada, ya harus segera kita buat. Seperti apa, gitu kan? Seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya itu adalah revisi, kapan harus direvisi, kapan harus diupdate? Ya, tentunya sesuai dengan proses bisnis yang ada. Ya, misal saat ini kita sudah punya nih prosedur, katakanlah pengadaan barang dan jasa, seperti itu. Nah, ini masih kita bisa jalankan. Nah, apabila di tahun berikutnya itu ada perubahan organisasi, perubahan proses bisnis yang harus mengubah proses di dalamnya, ya tentunya prosedurnya harus kita rubah. Jadi jika ada pertanyaan kapan prosedur tersebut harus direview, harus direvisi, ya setiap kali ada perubahan perubahan proses bisnis, baik itu perusahaan ataupun di spesifiknya seperti itu, ya tentunya harus langsung kita menyesuaikan prosedurnya seperti itu. Oke, jadi prosedur bisa
bisa diupdate atau direview. Betul. Jika memang ada adanya perubahan proses bisnis. Ada proses bisnis. Nah biasanya ada juga tuh kegiatan improvement. Nah kegiatan improvement itu kan identik dengan efisiensi. Nah itu betul. Ya erat kaitannya dengan efisiensi. Iya. Efisiensi itu erat kaitannya dengan memangkas. Nah ya. Sisi biaya atau sisi prosesnya seperti itu. Nah tentunya ada proses kerja yang berubah. Iya. Nah pada saat itulah kita memerlukan yang namanya review prosedur, review SOP seperti itu. Dan pada saat pembuatan improvement pun itu di langkah terakhir standarisasi itu diwajibkan harus kalau belum ada SOP ya harus dibuat SOP-nya. Kalau sudah ada ya harus direview seperti itu. Oke, sahabat KSI, tadi Pak Rizky udah kupas tuntas ini mah ya. Iya. Jadi training yang kemarin tuh detail ya Pak ya. Alhamdulillah sih trainingnya menurut saya bisa nangkep banget sih. Oke. Kurang lebihnya materi. Iya, jadi bisa diaplikasikan ke sekarang Pak Rizky dinas di manajemen sistem, IT and management system, tapi lebih di manajemen sistemnya. Di dalamnya ada performance management dan sistem prosedur juga. Seperti itu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Pak Rizky ya, kapan harus direview, kapan harus diupdate prosedurnya. Nah, kalau untuk si prosedur itu mau disosialisasikan gitu, secara umum, cara mensosialisasikannya itu seperti apa? Oke. Dan saya juga pengen tahu nih di KSI juga seperti apa gitu kan? Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Rizky? Ya baik Bu Eni. Jadi setiap prosedur, misal kita buat prosedur baru nih ya, sudah selesai nih prosedurnya. Nah tentunya itu harus kita sampaikan ya ke unit kerja terkait atau kita sosialisasikan kepada unit kerja terkait supaya itu menjadi panduan mereka bekerja, proses kerja mereka seperti itu. Nah bagaimana caranya? Nah di kami itu ada yang namanya dokumen kontrol sistem. Dokumen kontrol sistem itu ada di Intra ya, Sobat KSI, mungkin Sobat KSI juga sering buka intra.ptksi.id ya. Nah di situ ada namanya dokumen kontrol sistem ya, ada menu dokumen kontrol sistem. Nah di situ sebagai wadah untuk sosialisasi kita kepada unit kerja terkait seperti itu. Itu yang kalau di KSI sendiri yang bisa maksudnya yang bisa join ke Intra itu khusus karyawan KSI ya Pak ya? Oh iya betul, karena mereka punya passwordnya masing-masing ya. Misal finance, nah dia punya passwordnya untuk login di situ, HC juga sama punya passwordnya masing-masing. Nah kita sosialisasikan sesuai dengan daftar distribusi yang ada di prosedur tersebut. Itu juga diatur ya Pak ya? Diatur, jadi misal di daftar distribusinya prosedur ini diperuntukkan untuk tim finance dan tim accounting ya. Tentunya di dokumen sistem tersebut ya kita hanya cantumkan finance dan accounting. Yang bisa melihat hanya finance dan accounting. Jadi hanya staff finance and accounting saja. Ya, jika memang daftar distribusinya adalah finance and accounting seperti itu. Tergantung dilihat dari daftar distribusi ya Pak. Yang sudah ditentukan seperti itu. Itu berlaku untuk umum atau bagaimana? Atau memang setiap corporate memang punya kebijakan masing-masing. Jadi nggak baku gitu loh. Dari hasil training kemarin. Sebetulnya itu balik lagi ke aturan perusahaan terkait sih seperti itu. Cuman di tempat kerja saya yang sebelumnya itu sama juga seperti itu. Penasaran tadi dulu sebelum di KSI di mana ya tadi? Sahabat KSI tadi kita belum perkenalan ya. Langsung ujuk-ujuk minta highlight. Langsung materi. Langsung materi. Oke. Di mana nih Pak Rizky? Nggak apa-apa deh, saya tadi agak ke skip ya. Biar sahabat KSI juga tahu Pak Rizky dulu berasal dari mana kan Pak Rizky.
Iya. Dari mana nih Pak? Kok bisa katanya di tempat kerja yang sebelumnya hampir sama gitu loh? Iya, hampir sama. Cara mensosialisasikan prosedur. Iya. Gimana nih Pak? Ya, Gimana jadi nih, Pak? saya dulu dari Krakatau Steel sih. Wow, holding kita dong. Holding kita dari Krakatau Steel. Oke. Dari Krakatau Steel, kalau tidak salah per bulan Agustus 2019 saya ditugaskan di GIEK ya waktu itu. Waktu itu GIEK ya Pak ya? Betul, di GIEK. Flashback ya sedikit ya. 2019 ditugaskan ke GIEK, ditempatkan sebagai di tim performance management. Oke. Masih nyambung sama yang sekarang? Masih nyambung. Iya. Masih nyambung. Performance management itu salah satu konsep keilmuan yang ada di human capital. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi memang sama sahabat KSI, cara sosialisasi hampir sama. Cara mensosialisasikan sistem prosedur di perusahaan antara Krakatau Steel dengan KSI hampir sama. Sudah menggunakan sistem lah kurang lebihnya seperti itu. Tidak ngasih satu-satu dokumen hard copy-nya. Dulu sempat seperti itu Pak. Dulu sempat memang. Seperti itu Ya. dulu. Improvement terus berjalan inovasi. Alhamdulillah. Jadi sudah terintegrate ya sekarang sistemnya. Betul. Oke. Betul. Oke Pak Rifki, alhamdulillah nih udah banyak insight buat kita, buat sahabat KSI. Sesuai judulnya HC Insight. Oh iya, wow, sesuai judulnya memang HC Insight, penuh dengan Insight, nambah wawasan, betul. sharing juga ya, knowledge sharing. Salah satu wadahnya adalah podcast ini ya Pak Rifki ya. Mudah-mudahan Pak Rifki selalu sukses. Amin. Dalam Terima kasih. kehidupannya, Amin. dalam bekerjanya, Amin. dalam keluarganya juga. Amin. Sukses lahir dan batin. Bu Heni juga. Amin. Sahabat KSI juga. Sahabat KSI juga harus dong. Pokoknya harus semua insan KSI harus sukses dimanapun berada. Mantap. Ya. Walaupun udah ditugasin di beberapa perusahaan harus tetap semangat. Dan sukses. Sukses buat KSI tentunya. Oke. Pak Rizky, ngomong-ngomong waktunya udah bergulir nih ya, bergulir. Nggak kerasa ngobrol, tahu ruang lingkup tadi itu apa ya, value chain, definisi dari sistem dan prosedur, terus tahapan menyusun SOP, terus apa lagi nih? Kapan perlu dilakukan update, review, terus sama cara mensosialisasikan prosedur itu bagaimana. Alhamdulillah sudah banyak insight dari Pak Rifki. Akhir kata agak sedih sih maksudnya. Mudah-mudahan Pak Rifki bisa join lagi di podcast selanjutnya ya Pak Rifki. Enak juga nih jadi narasumber. Oh gitu ya. Jadi nanti saya juga enaknya jadi host. Walaupun nggak tahu ya kayak gimana nanti kedepannya saya jadi narasumber. Aduh. Oke Pak Rifki ya. Bukan niatnya untuk mengakhiri gitu ya Pak Rifki ya. Waktu juga ya. Waktu juga yang memang terbatas. Betul. Mungkin Pak Rifki ada yang dikerjakan lagi, dilakukan lagi untuk kegiatan hariannya, daily daily activity-nya. Oke. Terima kasih banyak Pak Rifki atas sama-sama Bu Eni, sama-sama. Baik, sahabat KSI ditunggu ya, like, subscribe dan komennya. Atau ada pertanyaan terkait SOP bisa diketik di komen, nanti Pak Rifki yang akan menjawab. Oke Pak Rifki. Boleh. Baik, kita akhir saja Pak Rifki. Alhamdulillahirobbilalamin. Bye. Makasih Benny.